Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Khusus buat kalian nih, rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika semester 6, yuk disiapin fokusnya. Hari ini kita bakal memecahkan salah satu misteri paling keren di dunia AI, yaitu Recurrent Neural Networks, atau biasa kita sebut RNN. Dan gimana sih aplikasinya di data time series? Pernah kepikiran nggak gimana caranya kecerdasan buatan bisa punya ingatan persis kayak manusia? Nah, sebagai sesi pembelajaran, kita udah susun materinya dengan alur yang runut, pakai bahasa sederhana, supaya penjelasannya jelas banget buat kalian. Mari kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Biar belajarnya terarah, ini dia alur kita hari ini. Kita mulai dari data sekuensial, lanjut ke solusi RNN, terus masuk ke data time series, batasan dan pembaruannya, dan ditutup dengan implementasi serta evaluasi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, data sekuensial. Coba deh kalian pikirin hal ini bentar. Gimana caranya AI bisa memprediksi masa depan kalau datanya tuh sangat bergantung sama apa yang terjadi di masa lalu? Banyak banget data di dunia nyata yang mengalir secara kronologis, mulai dari pergerakan harga saham, perubahan cuaca, sampai bahasa yang kita pakai sehari-hari. Bayangin aja, kalau urutan kata dalam sebuah kalimat diacak-acak, maknanya pasti hancur berantakan kan? Makanya, AI butuh banget cara logis yang terstruktur untuk bisa memahami urutan waktu ini. Masalahnya nih, jaringan saraf tiruan atau ANN standar itu, kasarnya, punya ingatan kayak ikan mas koki. Mereka memperlakukan setiap input secara independen. Bener-bener nggak punya memori masa lalu sama sekali. Sebaliknya, RNN ini dirancang mirip kayak otak kita pas lagi membaca. Dia nahan konteks sebelumnya untuk memahami kata berikutnya, pakai mekanisme yang namanya hidden state. Jujur aja, arsitektur ini tuh brilian banget buat nyembuhin penyakit amnesia pada AI. Lanjut ke bagian kedua, solusi RNN dan arsitekturnya. Jadi, apa sih rahasia utamanya? Semuanya ada di hidden state. Ini tuh semacam mekanisme memori yang dengan gigih menyimpan informasi masa lalu dan pola urutan supaya bisa mempengaruhi output di masa depan. Hidden state inilah bumbu rahasia yang bikin RNN jago banget buat ngelakuin peramalan waktu, nerjemahin bahasa, sampai mengenali suara. Biar gampang, bayangin aja ada sebuah reaksi berantai yang logis banget. Input saat ini masuk, terus dia memperbarui memori di dalam hidden state. Habis itu, memori gabungan ini diterusin buat ngehasilin output. Poin krusialnya di sini, apa yang terjadi di masa lalu, secara langsung dan matematis bakal mempengaruhi hasil prediksi hari ini. Aliran informasi yang muter terus inilah inti dari pemrosesan sequence. Secara matematis, tenang aja, ini nggak seserem kelihatannya kok. Nilai hidden state yang baru itu pada dasarnya cuma hasil gabungan dari dua hal, input saat ini dan hidden state dari satu langkah sebelumnya. Keduanya tinggal dikalikan sama bobot parameternya masing-masing, terus dimasukin deh ke sebuah fungsi aktivasi. Udah sesederhana itu. Bener-bener rumus elegan yang ngejahit masa lalu sama masa kini jadi satu kesatuan. Nah, sekarang bagian ketiga, data time series. Kita lihat gimana RNN beraksi di dunia nyata. Mari kita uji pakai logika sederhana. Coba bayangin, di bulan Januari ada 120 unit barang yang terjual, terus Februari naik ke 140, dan Maret jadi 150. Kalau kita mau nebak penjualan di bulan April dengan presisi, model AI itu nggak bisa cuma ngintip angka di bulan Maret aja kan? Ini bukti nyata kalau sistem harus menganalisis seluruh rantai tren dari awal tahun buat ngasilin prediksi yang masuk akal. Tapi ya, memprediksi hal semacam itu nggak gampang. Data time series itu unik banget dan kadang bisa lumayan berantakan. Mereka ini terikat sama urutan kronologis, punya pola musiman, tren jangka panjang yang luas, sampai fluktuasi periodik. Kalau kalian pakai model jaringan syaraf tradisional, wah dijamin bakal langsung gagal total ngadepin kerumitan ini. Kenapa? Karena mereka buta sejarah. Cuma model berbasis memori kayak RNN lah yang mampu menangkap ritme tersembunyi dari waktu ke waktu ini. Masuk ke bagian keempat, batasan dan pembaruannya. Kita kenalan sama fenomena vanishing gradient. Sebagai seorang engineer, kita kan harus tahu ya kapan alat yang kita pakai itu udah nyentuh batas kemampuannya. RNN standar ini punya satu kelemahan logis, namanya the vanishing gradient problem. Jadi pas model ini ngadepin kalimat atau urutan data yang terlalu panjang, informasi yang paling lama tuh bakal menguap dan gampang dilupain. Kenapa? Karena nilai gradiennya menusut drastis selama proses training yang panjang. Untungnya, industri udah berevolusi pakai arsitektur yang lebih canggih kayak LSTM atau GRU. Kedua model ini udah dilengkapi sama semacam gerbang sel memori khusus, jadinya ingatan jangka panjang AI bisa tetap utuh. Sampai juga kita di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, implementasi dan evaluasi di pemrograman.
Jadi, gimana cara kita ngehidupin AI ini? Pipeline atau alur prediksinya itu bergerak secara kronologis. Pertama, kalian siapin dan masukin data historisnya. Kedua, mulai deh proses training buat model RNN kalian. Ketiga, pakai insting mesin yang udah terlatih tadi buat nebak titik data di masa depan. Dan yang keempat, ini yang krusial banget, evaluasi hasilnya. Tanpa evaluasi, model kalian ujung-ujungnya cuma jadi tebakan buta yang berisiko. Katakanlah pas akhir evaluasi kalian dapat angka 62,5. Angka ini tuh yang namanya mean square error atau MSI. Waktu kita ngebandingin nilai aktual sama tebakannya AI, MSI ini bertindak ibarat hakim yang tanpa ampun. Karena dia pakai fungsi kuadrat, metrik ini bakal ngasih penalti yang super berat buat kesalahan tebakan yang besar. Intinya sih simple, makin kecil angka MSI yang kalian dapat, makin jenius dan presisi model yang kalian bangun. Nanti pas kalian udah buka lembar kerja Python, pastiin kalian ingat 4 komponen utama ini ya. Gunakan fungsi simple RNN buat ngebangun otak memori jaringannya, terus pakai dance buat nyetak hasil akhir di lapisan output. Kalau strukturnya udah rapi, pakai perintah compile buat ngatur strategi belajarnya. Terakhir, panggil fungsi fit buat nyuruh model kalian mulai belajar dari kumpulan data. Cuma butuh 4 langkah sintaks ini, dan kalian udah siap buat memprediksi pergerakan waktu. Nah, pertanyaannya sekarang, udah siap belum nih buat memprediksi masa depan dari data penjualan mingguan sebuah toko pakai RNN racikan kalian sendiri? Ingat ya, susun datanya dengan runut, pastiin udah ternormalisasi, dan jangan lupa rangkum perjalanan praktikum kalian ke dalam 5 halaman laporan yang komprehensif. Mulai sekarang, kalian gak cuma lagi ngeliatin sekumpulan angka yang mati kok. Kalian lagi ngebangun sebuah mesin yang bisa belajar dari masa lalu buat ngebisikin masa depan. Kira-kira, seberapa akurat kalian bisa melihat hari esok? Selamat bereksperimen ya, dan sampai jumpa di penjelajahan teknologi kita berikutnya.